Bab 1666. Konsepsi niat alam Wushuang. Wushuang yang hebat. Aku ingin membunuh hingga puas. Suara itu bergema seperti guntur di seluruh kota-kota Tianji. Di samping, Hanoli melirik warrior yang dan berbisik, kecanduan dalam membunuh manusia, jangan-jangan orang ini sudah gila. Faktanya saat ini, warrior yang memang terlihat sedikit gila. Warrior yang sangat marah. Dia tidak ingin kembali ke keluarga yang... Namun, keluarga yang memaksanya untuk kembali. Dia kembali untuk berpartisipasi dalam pertandingan calon kepala keluarga, tetapi keluarga yang merasa bahwa dia adalah sebuah ancaman, lalu ingin membunuhnya. Jika dia tidak kembali, dia akan mati. Tetapi dengan dia kembali, dia juga mati. Sialan. Inilah kenyataannya, pihak yang lebih kuat tidak akan pernah mempedulikan perasaan pihak yang lebih lemah. Seperti kaisar di zaman dahulu, bila kaisar ingin menterinya mati, maka menterinya itu harus mati, karena kekuatan yang dimiliki kaisar itu sangat kuat. Jadi di dunia seperti itu, yang kuat akan dihormati, bisa melakukan semua keinginannya, tetapi yang lemah hanya bisa menerima nasib mereka. Uhuk. Pada saat ini, suara batuk ringan tiba-tiba terdengar di aula. Warrior yang dan Hanoli menoleh, lalu melihat bahwa tidak jauh dari sana, ada dua pria perlahan berjalan ke arah mereka. Pemimpinnya adalah tuan muda ke-9 dari keluarga Yang, Adam Yang, dan di samping Adam Yang, adalah seorang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu diselimuti jubah hitam, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya. Adam Yang dan pria berjubah hitam berhenti ketika warrior Yang dan Hanoli berjarak sekitar 10 kaki darinya. Adam Yang terbatuk ringan, lalu melihat ke samping di mana kepala Aldi yang sudah pecah. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya sedikit, kemudian berkata, "Kakak kami ini orang yang baik." Di kejauhan, warrior yang memandang Adam Yang dan berkata, "Aku merasa juga tidak buruk, tetapi itu tidak berguna, bukan?" Adam Yang menatap warrior Yang, "Sebenarnya, aku merasa beberapa hal yang dilakukan keluarga memang kelewatan. Contohnya seperti kamu. Ayah kamu telah berkontribusi dan meskipun kamu tidak melakukan kontribusi, tapi kamu tidak salah, itu memang tidak adil dengan memperlakukanmu seperti ini." Mendengar ini, warrior yang tiba-tiba menjadi tertarik, kemudian berkata, "Ini agak mengejutkan. Bagaimana jika kita bekerja sama untuk melakukan pemberontakan?" Pemberontakan. Adam Yang tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, "Kamu dan aku tidak akan bisa melakukan pemberontakan dan aku juga tidak pernah berpikir untuk melakukannya. Mungkin kamu tidak memiliki hutang apapun pada keluarga, tetapi tidak dengan kami. Bila tidak ada bantuan keluarga, kami tidak akan memiliki pencapaian seperti hari ini." "Jadi," kata warrior Yang. Adam Yang berkata, "Jadi, aku merasa meskipun keluarga bersikap tidak adil padamu, kamu juga memang harus mati." "Kenapa?" warrior Yang bertanya lagi. Adam Yang berkata, "Segala sesuatu itu memiliki nilai kepentingan. Kamu tidak penting dan keluarga itu penting. Selain itu, entah itu aku, kakak tertua atau tuan muda lainnya yang menjadi kepala keluarga, itu tidak membawa kerugian bagi keluarga. Tetapi jika kamu yang menjadi kepala keluarga, keluarga pasti akan kacau balau karena banyak orang tidak tenang dengan kamu menjadi kepala keluarga. Bagi mereka, jika kamu yang menjadi kepala keluarga, mereka pasti akan mengerahkan segala cara untuk membunuhmu dan ayahmu juga memiliki beberapa bawahan pada saat itu, lalu bawahan itu pasti akan melindungimu. Pada saat itulah, keluarga yang akan mengalami kekacauan.
Warrior yang terdiam sejenak, lalu tersenyum, aku tidak pernah berpikir untuk kembali. Tapi kamu tetap kembali, kata Adam Yang. Kalian yang memaksa kami untuk kembali, kata Warrior Yang. Adam yang merenung sedikit, kemudian berkata, kami ingin kamu kembali, kamu harus kembali, jadi sekarang, ketika kami ingin kamu mati, kamu juga harus mati. Warrior yang terkekeh, aku tidak ingin mati. Adam yang sedikit mengangguk, tidak ada orang yang ingin mati, tapi tidak semua orang bisa mengaturnya. Setelah itu, dia menggerakkan pergelangan tangannya dan muncul tombak persegi langit berwarna hitam di tangannya. Saat tombak persegi langit ini muncul di tangan Adam Yang, temperamen Adam Yang tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia tidak lagi terlihat berpenyakitan seperti tadi, melainkan seperti gunung raksasa yang menopang langit dan bumi. Warrior yang melirik Adam Yang dan berkata, apakah kamu juga pewaris kuno? Adam yang menggelengkan kepalanya sedikit, tidak, bahkan kakak keempat juga bukan. Namun, kami mewarisi warisan beberapa orang dari zaman kuno, tetapi orang-orang itu tidak dapat dianggap sebagai praktisi kuno yang sebenarnya. Mereka adalah para praktisi yang muncul setelah hilangnya para praktisi kuno. Mereka hanya dapat dianggap sebagai praktisi, bukan praktisi kuno. Mereka sama seperti kita yang mencari kelompok praktisi kuno yang paling awal. Berbicara tentang ini, dia berhenti, kemudian berkata, dan apa yang aku warisi adalah warisan seorang praktisi yang bermargalu. Tombak persegi langit inilah yang dia tinggalkan di dunia ini dan dia juga memiliki kuda yang sangat kuat, tetapi sayangnya, kuda itu tidak mengakui aku dan melarikan diri. Warrior yang merenung sedikit, lalu berkata, ayo kita mulai. Setelah kata-kata itu jatuh, dia menghilang langsung di tempatnya. Dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kepala Adam Yang, kemudian dia menghunus pedangnya dan menebas. 17 ilmu menebas langit menarik pedang. Begitu pedang keluar, ruang di sekitarnya langsung retak. Ekspresi Adam yang masih tetap sama, dengan gerakan pergelangan tangannya, tombak persegi langit di tangannya langsung terangkat. Terdengar suara pertempuran emas dan besi, ruang di lapangan langsung retak, tetapi dalam sekejap, ruang yang retak langsung diperbaiki. Warrior yang menyerang lebih dulu, langsung mundur beberapa ratus kaki jauhnya, sementara Adam yang hanya kurang dari 100 kaki ke belakang. Di kejauhan, warrior yang melihat ke tangan kanannya, pada saat ini, tangan kanannya kehilangan kesadaran dan ada beberapa retakan kecil di seluruh lengannya. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang mengangkat kepalanya dan melirik ke arah tombak persegi langit di tangan Adam Yang, lalu berkata, pangkat apa? Adam yang tersenyum sedikit, di luar pangkat yang sebenarnya. Mendengar ini, mata warrior yang sedikit menyipit dan pada saat ini, Adam yang berkata lagi, tentu saja, itu hanya dapat dianggap sebagai setengah pangkat yang sebenarnya, karena aku tidak memiliki kemampuan untuk membuka sepenuhnya. Feng, ayo, terimalah serangan aku ini. Setelah suara itu jatuh, dia menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan warrior yang, kemudian tombak persegi langit di tangannya terbanting ke arah warrior yang. Kekuatan yang kuat di tombak persegi langit secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya retak, seperti sebelumnya. Begitu adanya retakan, ruang itu langsung kembali seperti semula. Mata warrior yang sedikit menyipit, kemudian menebas pedang itu. Kali ini, dia mengerahkan kekuatan penuh. Pedang ini diberkati dua jenis konsepsi niat, tidak hanya itu, tetapi juga merangsang kekuatan dewa siluman dan semua kekuatan tubuhnya sendiri. Di udara, pedang dan tombak bertabrakan.
Keduanya bergetar hebat dan warrior yang langsung mundur hingga 100 kaki jauhnya, tetapi Adam yang tidak mundur selangkah pun. Warrior yang melihat ke tangan kanannya. Pada saat ini, tangan kanannya benar-benar retak dan darah terus mengalir. Seluruh lengan telah sepenuhnya berubah menjadi lengan darah, tetapi karena ada jimat yang menyegel tangannya, jadi tidak ada kerusakan sedikit pun. Warrior yang mengangkat kepalanya untuk melihat Adam yang. Kekuatan Adam yang benar-benar di luar dugaannya. Lawan tidak hanya kuat dalam senjata, tetapi kekuatannya juga menakutkan. Namun, itu bukan kekuatan fisik, melainkan jenis kekuatan lain di mana kekuatan ini sangat mendominasi dan kaku. Pada saat ini, Adam yang berjalan perlahan menuju warrior yang, sepertinya kamu sudah merasakannya. Kekuatan Wushuang merupakan kekuatan lain yang bukan milik fisik dan bila bisa melatih kekuatan ini hingga tingkatan keberhasilan besar, maka aku bisa menghancurkan langit dan bumi dengan satu jari. Jangan khawatir, aku hanya keberhasilan kecil, jadi aku tidak bisa menghancurkan langit dan bumi dengan jariku. Setelah kata-kata itu jatuh, dia menghilang di tempat yang sama lagi. Saat berikutnya, dia muncul tepat di depan warrior yang kemudian menebas dia dengan tombak. Segera setelah tombak jatuh, ruang di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan dan meledak dalam sekejap. Warrior yang hendak menggunakan hukum kegelapan. Namun, ruang di sekitarnya diperbaiki dalam sekejap, jadi ini membuat rencana warrior yang gagal dan dia hanya bisa mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dengan suara teredam, warrior yang mundur ratusan kaki lagi dan lengannya yang baru saja diperbaiki oleh energi ungu kosmik pun retak lagi. Di kejauhan, Adam yang berjalan perlahan menuju warrior yang kekuatanmu sebenarnya sangat kuat. Namun, di antara generasi muda keluarga yang, selain kakak perempuan tertua kami yang misterius itu, aku tidak mengakui yang lain. Ketika suara itu jatuh, dia menghilang dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan warrior yang, kemudian dia menebasnya. Mata warrior yang sedikit menyipit, pergelangan tangannya bergerak dan pedang panjang itu terhunus. Dengan tusukan ini, pedang tersebut langsung menusuk dengan posisi miring di atas tombak persegi langit. Terdengar suara yang keras, warrior yang mundur kembali, akan tetapi kali ini hanya kurang dari 100 kaki dan Adam yang juga mundur dengan jarak sekitar 10 kaki. Adam yang menatap warrior yang di kejauhan, dengan sedikit keterkejutan di matanya, jurus pedang menghancurkan segalanya. Milikmu ini sangat bagus, tapi sayangnya, kekuatan aku jauh lebih kuat darimu. Seperti kata pepatah, satu orang bisa mengalahkan puluhan orang. Setelah suara itu jatuh, dia menghilang lagi dan pada saat dia menghilang, warrior yang juga menghilang dan pada saat warrior yang menghilang, mata Adam yang sedikit menyipit. Pada saat berikutnya, konsepsi niat yang mengerikan tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya. Dengan munculnya konsepsi niat tersebut, warrior yang baru muncul di belakang Adam yang dipukul mundur oleh konsepsi niat tersebut. Di kejauhan, warrior yang memandang Adam yang dengan sedikit menyipit. Dengan konsepsi niat pihak lawan sebenarnya bisa dikatakan yang paling kuat, apalagi dia seorang alam sempurna. Adam yang menoleh untuk melihat warrior yang konsepsi niat alam Wushuang. Wushuang yang hebat. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, kamu hebat juga. Aku tidak ingin membunuhmu dan aku juga tidak ingin melawanmu, karena aku adalah alam sempurna dan kamu hanyalah alam reinkarnasi serta. Setelah itu, dia melirik tombak persegi langit di tangannya, kemudian berkata, aku masih memiliki senjata ajaib ini di tanganku,
dengan benda ini di tanganku, bahkan penguasa dunia juga akan takut padaku, apalagi kamu. Senjata ajaib. Warrior yang terkekeh, lalu menggelengkan kepalanya, apakah itu adalah suatu hal yang sangat langka? Sayang sekali, aku juga memilikinya. Setelah kata-kata itu terucapkan, api tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh warrior yang dan dalam sekejap, warrior yang berubah menjadi manusia api, lalu pedang di tangannya juga berubah menjadi pedang api. Dan aura api kuat yang memancar darinya langsung memukul mundur Adam yang hingga 100 meter. Pada saat yang sama, seluruh kota Tianji menjadi panas. 6 api ilahi bersambung.